Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah masjid dan muhajirin dalam sekalian, Alhamdulillah berterima Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini dapat bermuajah kembali. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dikaruniakan istiqomah dalam ketaatan. Mudah-mudahan akhirnya kita pun menjadi ahli yang husnul khotimah. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kita melanjutkan kajian. Bagaimana tadi disampaikan bahwa lanjutan ya, dari seri sejarah Islam. Pada pembahasan kali ini kita memasuki sejarah Islam di masa Daulah Umayyah. Fase Daulah Umayyah. Daulah Umayyah itu disebut Daulah Umayyah karena para pemimpin, para khalifahnya itu dari keturunan Umayyah. Umayyah Al-Quraisy, Umayyah keturunan Quraisy. Nah, disebut Daulah Umayyah itu karena para khalifahnya keturunan Umayyah. Artinya nanti kepemimpinan itu berdasarkan turun-temurun begitu ya. Nah, sehingga disebut daulah gitu, daulah. Nah, ini berlangsung selama 89 tahun. Karena nanti akan digantikan oleh daulah selanjutnya, Daulah Abbasiyah. Nah, disebut Daulah Abbasiyah karena para pemimpinnya keturunan Abbas gitu. Keturunan Abbas, Daulah Abbas. Abbas itu paman Nabi. Dan itu lebih lama lagi, berlangsung selama kurang lebih 500 tahun. 500 tahun. Nah, nanti digantikan lagi begitu. Bahkan terjadi banyak perpecahan kaum muslimin. Munculnya Daulah Fatimiyah Syiah, munculnya Daulah Mamlukiyah ya, Mamluk gitu. Kemudian Ayyubiyah, Salahuddin Ayyubi di Mesir, Yerusalem dan seterusnya. Sampai kemudian muncul satu daulah besar, dan terakhir itu adalah Daulah Turki Utsmani ya. Turki Utsmani. Di masa Turki Utsmani pun itu masih terpecah tiga. Yang kuat itu adalah Safawiyah, yaitu Syiah. Syiah itu selalu muncul nanti itu untuk menjadi pesaing begitu ya, dalam kekhalifahan Islam. Selain itu juga muncul dinasti Mughal ya, itu di India. Itu daulah Islam. Nah, kenapa disebut dinasti atau daulah-daulah itu? Karena tadi ya, kepemimpinan Islam menjadi berdasarkan turun-temurun. Nah, inilah nanti yang menjadi Islam terpecah-pecah awalnya dari sini. Nah, Bapak Ibu sekalian, fase Daulah Umayyah ini adalah satu fase setelah kepemimpinan Islam Khulafaur Rasyidin ya. Kita sudah membahasnya 4 khalifah selama 30 tahun itu sebagaimana di hadis Nabi ya. Salah sanatan begitu ya. 40 tahun khilafatan alamin haji nubuwah, bahwa Islam itu akan dipimpin oleh sebuah kekhilafahan ya, dengan manhaj nubuwah, manhaj Nabi itu sampai Ali bin Abi Thalib. Nah, wafatnya Ali bin Abi Thalib memunculkan satu kepemimpinan baru, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Karena Muawiyah sejak zaman Ali bin Abi Thalib pun beliau itu sudah menjadi pesaing jadi sudah diharapkan menjadi pemimpin pada saat itu, di masa Ali.
maka terjadi sebuah kekuatan ganda pada saat itu. Nah, ketika Ali meninggal, otomatis Muawiyah diangkat menjadi khalifah. Tapi ternyata tidak semua, ada orang yang ingin mengangkat putranya Ali, yaitu Hasan, menjadi khalifah. Tapi Hasannya tidak mau. Kenapa Hasan tidak mau? Aku tidak mau mengulangi peristiwa yang terjadi di masa ayahku, begitu. Di masa ayah saja, Ali bin Abi Thalib, ya, terjadi perang sampai ribuan orang meninggal di perang Jamal, perang Siffin, gitu ya. Apalagi di perang Siffin itu. Makanya tidak mau, akhirnya menyerahkan kekuasaan penuh kepada Muawiyah. Nah, maka sejak saat itu Muawiyah lah yang menjadi pemimpin Islam. Nah, Bapak Ibu, awalnya tidak dikenal sebetulnya yang namanya Daulah Umayyah itu tidak ada. Daulah Umayyah itu tidak disebut-sebut sebagai Daulah Umayyah. Jadi yang ada pada saat itu, persepsi ya kaum muslimin pada saat itu, sepeninggal Ali bin Abi Thalib, setelah beliau wafat, ya, kemarin sudah saya ceritakan ya, bagaimana peristiwa wafatnya itu berkaitan dengan pembunuhan 3 tokoh gitu ya. Muawiyah termasuk yang akan dibunuh. Nah, sepeninggal Ali bin Abi Thalib, kemudian Muawiyah menjadi khalifah. Orang itu tidak ada yang pernah berpikir bahwa ini akan menjadi satu kekhalifahan dengan sebutan Daulah Umayyah. Yang ada ya khalifah kelima saja begitu. Dan setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muawiyah begitu. Nah, tapi nanti jadi gini, jadi tidak ada yang berpikir akan terjadi sebuah kepemimpinan berdasarkan keturunan. Makanya pada saat itu ketika Hasan mengundurkan diri, tadinya Islam itu terpecah, setidaknya terbagi 2 lah begitu ya, kubu Ali dan kubu Muawiyah. Kemudian Ali meninggal, Hasan putra Ali sempat diangkat menjadi pemimpin sebentar tapi mengundurkan diri. Nah, setelah itu tidak terjadi perpecahan, maka terjadilah yang disebut dengan amul jamaah, persatuan umat. Artinya umat itu pada saat sudah tidak berpecah-pecah lagi. Semua akhirnya mengakui Muawiyah sebagai khalifah kelima begitu. Dan damai, aman, tentram begitu ya. Kaum muslimin bersatu, kaum muslimin berkembang, bahkan Muawiyah memimpin selama kurun waktu 20 tahun. Dari khalifah, 5 khalifah terakhir itu, yang paling lama itu Muawiyah. Abu Bakar kan masih ingat ya, berapa? 2 tahun. 2 tahun lebih lah, 2 tahun setengah ya. Umar 10 tahun. Tapi masa paling pesat perkembangan kaum muslimin di masa Umar. Walaupun 10 tahun Islam meluas. Nah, di masa Utsman bin Affan 13 tahun. Ali bin Abi Thalib 5 tahun, Muawiyah 20 tahun. Muawiyah lebih lama. Nah, di masa Muawiyah itu terjadi persatuan umat. Islam berkembang. Tapi tidak ada gading yang tak retak lah istilahnya. Ada kelebihan, ada kekurangan. Pada sekian kelebihan Muawiyah, ada satu bukan kesalahannya, tapi ya ijtihad beliau. Tapi bagi kaum muslimin ini tidak bisa diterima. Maka di akhir kekhalifahan Muawiyah terjadi perpecahan kembali. Begitu. Apa yang menjadi penyebabnya? Kita akan bahas ya sekarang. Nah, Bapak Ibu sekarang kita awali dari sini, dari Muawiyah dulu. Kemarin mengenai siapa Muawiyah di masa Nabi sudah saya sampaikan. Muawiyah itu adalah katib, sekretaris Nabi. Nabi itu kan punya sekretaris itu beberapa orang. Zaid bin Sabit, termasuk Muawiyah, yang Ikrimah, Muawiyah bin Abi Sufyan, Ikrimah bin Abi Jahal. Itu anaknya Abu Sufyan. Abu Sufyan tokohnya Quraisy. Abu Jahal tokohnya Quraisy, tapi anak-anaknya jadi tangan kanan Nabi. Jadi sekretaris Nabi. Itu kalau menulis surat atau menulis Quran, menulis surat begitu, itu orang-orang ini. Zaid bin Sabit spesialisasi menuliskan ayat yang memang harus dituliskan pada saat itu. Muawiyah, Ikrimah menuliskan surat-surat kepada para penguasa lain dan sebagainya. Itu urusan kesekretariatan negara lah begitu. Nah, Muawiyah. Nah, pada masa Abu Bakar, karena memang Muawiyah ini seorang
wah pintar begitu, dia punya jiwa kepemimpinan yang tinggi luar biasa, secara administratif juga dia bagus gitu ya, dan sebagainya, memimpin pasukan juga bisa, jadi multi talent itu Muawiyah itu. Memang orang yang hebat begitu, bukan orang biasa, keturunan Abu Sufyan, anak seorang kepala suku, anak seorang tokoh, dan dari keturunan Umayyah yang kemarin sudah saya sampaikan, banyak keturunan Umayyah menjadi pemimpin ya. Termasuk Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu keturunan Umayyah. Makanya ketika Utsman bin Affan mengangkat para pejabat, banyak dari keturunan Umayyah ya, karena tokoh-tokoh unggul, tapi dianggap oleh orang-orang Utsman bin Affan nepotisme begitu. Padahal sejak zaman Umar juga keturunan Umayyah sudah diangkat jadi para pejabat begitu, tapi karena pemimpinnya Utsman dianggap nepotisme begitu ya. Padahal Umayyah memang banyak keturunan para pemimpin. Nah, di masa Abu Bakar dipercaya oleh Abu Bakar memimpin salah satu pasukan. Nanti itu Abu Bakar mengutus 8 pasukan untuk mengatasi pemberontakan, kemudian orang-orang yang murtad pasca wafatnya Rasul. Nah, salah satu pasukannya dipimpin oleh Muawiyah. Itu terjadi perang Yamamah. Perang Yamamah itu perang melawan nabi palsu. Begitu Nabi Muhammad SAW meninggal, kan muncul nabi-nabi palsu. Yang paling besar pasukannya adalah Musailamah. Musailamah Al-Kadzdzab itu puluhan ribu itu orang, 25.000 orang begitu dia berhasil kumpulkan begitu. Jadi menggantikan, dia mengatakan bahwa Muhammad sudah meninggal. Dia mengakui bahwa Rasul Muhammad itu Rasul begitu. Tapi setelah Muhammad mati, aku selanjutnya. Bahkan di zaman Nabi saja dia itu sudah melobi Nabi. Ketika penduduk Yamamah didakwahi oleh Nabi, diutus sahabat, malah sahabat itu ketemu dengan Musailamah, kata Musailamah, sampaikan kepada Muhammad ya, berkembanglah di Mekah ya, di Mekah. Nah, di Yamamah bagian saya. Kenapa? Karena saya juga Nabi cina gitu. Bahkan istri saya juga Nabi cina. Nah, kemarin nyerekan nanya, kalau bapak sih jadi Nabi ada bintu, ada bintu. Jadi istrinya pun Pak ngaku jadi Nabi. Bahkan istrinya ya, ketika Musailamah itu pada perang Yamamah ini terbunuh, dikejar, dia lari ke Persia, masih nggak ngaku Nabi. Perempuan begitu mengaku Nabi gitu. Jadi di zaman Nabi juga ada yang mengaku Nabi. Jadi jangan heran kalau zaman sekarang ayah mengaku Nabi, zaman Nabi yang mengaku Nabi. Nah, tapi pada saat itu Nabi belum sempat untuk mengatasi pergerakan si Musailamah ini. Dia melobi, sudah sana bagi-bagi kekuasaan, katanya saya jadi Nabi di sini. Nah, Nabi belum sempat, keburu meninggal. Makanya pada saat Nabi meninggal, di Yamamah semakin banyak pengikutnya. Abu Bakar mengirim utusan. Nah, salah satu utusan adalah Muawiyah, termasuk juga Khalid bin Walid, dan akhirnya menuntaskan masalah Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah dibunuh oleh Wahsy ya, yang pernah membunuh Hamzah. Makanya Wahsy mengatakan, pada hari ini aku ingin melakukan sesuatu yang setara, yang bisa menggantikan kesalahanku ketika membunuh Hamzah. Karena Musailamah kabur, dikejar oleh Wahsy, ketemu dan ditembak, dibunuh pada saat itu Nabi palsu. Nah, setelah itu maka dikirimi surat oleh Abu Bakar. Muawiyah, wayahna, kata Abu Bakar, pergi ke Syam, pergi ke Palestina, Pak. Palestina ya, bersama Khalid bin Walid. Untuk apa? Untuk datang ke Palestina pada saat itu menyelesaikan urusan penjajahannya Romawi atas Palestina, atas Yerusalem. Jadi Yerusalem pada situ sedang dijajah oleh Bizantium, Romawi Timur, ya, Romawi Timur, yang ibu kotanya jauh-jauh di Konstantinopel, di Turki Utara, di Eropa begitu. Nah, itu menjajah, menguasai sampai wilayah Yerusalem. Makanya didatangi oleh pasukannya Khalid dengan pasukannya Muawiyah, datang ke situ, ya. Kemudian berdakwah di situ, diterima oleh orang-orang Yerusalem, orang Palestina, tapi mereka akan berhadapan dengan pasukan Romawi. Maka terjadi perang dengan pasukan Romawi. Nah, pada itu dimenangkan oleh pasukan Khalid bin Walid dan Muawiyah. Nah, jadi di masa Abu Bakar
itu perannya sangat penting Muawiyah. Jadi memang dipercaya begitu ya oleh Abu Bakar. Di masa Umar bin Khattab, pembebasan Persia yang sekarang Iran, Persia itu tidak mudah namanya mengalahkan Persia. Jadi Persia itu di zaman Nabi saja, ketika Nabi mengirimkan surat, satu-satunya surat Nabi yang dikirim kepada para penguasa di masa itu yang dirobek-robek itu Persia. Datang ke Heraklius, ke Romawi, surat Nabi. Malah di Heraklius hampir masuk Islam. Tapi terjadi dengan mengunci istana teh, kuncen ke istana dia ngomongkeun Islam, ngomongkeun Nabi. Nah, geus kabayang lamun narola bakal kalabur para pejabat, para menteri. Nya pas diumumkeun, aduh ieu teh cenah ieu aya nabi yang harus kita ikuti begitu. Kalau andaikan kita mengikutinya, kita akan menjadi bangsa yang lebih besar. Terus bejakan di memuliakan para menterinya pakai setuju. Wah, raja incat senangnya apa? Raja mislek senang gitu. Raja berpaling, raja menyimpang dan sebagainya. Tinggalkan pas tinggalkan. Pintu istana dikunci. Oh, bukan dikunci. Apa yang dikunci? Karena tadi mah gitu saya ingin menguji saja kesetiaan kalian kepada agama kita begitu ya. Oh begitu, hidup raja terus nanti aja kabayang. Makanya Heraklius raja Romawi, Kaisar Romawi pada saat itu terjadi masuk Islam. Demi apa? Kekuasaan ya. Kalau Mukaukis kan raja Mesir, dia mengapresiasi sampai mengirimkan hadiah kepada Nabi, tapi tidak masuk Islam, macam-macam. Tapi Raja Persia mah tak sobek-sobek cina gitu tanya. Si surat Nabi itu dirobek. Makanya ketika sampai utusan Nabi itu kembali ke Madinah, ya Rasulullah surat dirobek-robek. Maka Nabi berdoa, semoga Allah merobek-robek kerajaannya begitu. Maka belum lama dari peristiwa itu, Kaisar Romawi Kisra itu dibunuh oleh anaknya sendiri. Terjadi perpecahan, dirobek-robek kerajaan Persia, dibunuh oleh anaknya sendiri. Terus kuat cenah. Kira si bapak mawat ya cenahnya. Tungguan ke maut begitu dia berambisi ingin menguasai Persia. Maka akhirnya diracun bapak nanti sampai meninggal. Akhirnya dia jadi kaisar di Persia. Tapi para menteri tidak setuju dan sebagainya, terjadi perpecahan Persia. Nah, sejak saat itu Persia mulai agak retak. Nah, di masa Umar bin Khattab, ya kata Umar bin Khattab sudah saatnya Majusi begitu ya memadamkan apinya begitu ya. Maka tegakkan Islam di sana. Maka berangkatlah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sudah saya ceritakan waktu itu kenapa diangkat Sa'ad bin Abi Waqqas pada saat itu. Nah, didampingi oleh Muawiyah juga. Ya, jadi Muawiyah menyusul mengirim bantuan begitu ya, sampai akhirnya Persia ya bisa dikalahkan pada saat itu Persia. Nah, sejak saat itu Persia masuk Islam, dan tidak lama kemudian di masa Umar bin Khattab hampir seluruh penduduk Persia itu masuk Islam. Mereka mulai merasa apa yang mereka sembah, api itu tidak berfaedah begitu, sebagaimana ketika peristiwa Nabi datang Fathul Makkah ke Mekah, patung-patung dihancurkan, penduduk Mekah Quraisy hanya melihat, cenah Tuhan teh kieu di Buntang Batin dihancurkeun cacing gitu tanya. Selama ini kita menyembah Tuhan yang tidak berdaya, tinggal alun-alun tinggal itu untuk orang mengelawan gitu tanya. Orang mengelawan yang dijacat, mereka baru nyadar. Makanya waro aitana saya kuluna ini nilai apa? Kamu melihat orang-orang masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong, mereka baru menyadari patung yang mereka sembah tidak berdaya, termasuk api yang mereka nyalakan sendiri, Majusi mereka sembah, tapi mereka padamkan sendiri juga bisa. Maka padamlah api Persia, api Majusi di Persia pada saat itu oleh pasukannya Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Muawiyah punya peran penting jadi di pembebasan Persia begitu ya. Nah gitu Pak. Nah nanti akan sampai Pak, kenapa sampai sekarang Persia atau Iran itu Syiah ya. Dan dari dulu dari sejak masa
jadi munculnya Iran jadi Syiah itu saking orang Persia walaupun sudah masuk Islam sejak zaman Umar bin Khattab zaman ini, adalah orang-orang yang mereka itu tidak mau ya muncul ya mau membudak mah lain bangor artinya namanya sok mahiwal gitu. Jadi dia tidak pernah mau tunduk kepada siapapun. Jadi walaupun sudah masuk Islam tapi tidak mau tunduk kepada Islam itu sendiri juga, pemimpin Islam, makanya memisahkan diri. Makanya ketika masa Daulah Abbasiyah, Daulah Turki Utsmani, maka Iran akhirnya menetapkan diri, wilayah Persia, wilayah Iran menetapkan diri, kumaha carana beda itu dah, kumaha carana mahiwal. Maka ketika muncul pemahaman Syiah, ya muncul pemahaman Syiah masa Ali bin Abi Thalib, masa Muawiyah itu tidak se ekstrim selanjutnya begitu ya. Begitu di masa kekhalifahan Daulah Abbasiyah, Daulah Turki Utsmani, ya, maka Iran itu saking tidak mau begitu ya, tunduk gitu ya, tidak mudah untuk ikutlah begitu. Maka caranya beda. Nah, dia lihat ada peluang perbedaan dalam Islam, pemahaman Syiah. Maka akhirnya diadopsi pemahaman Syiah, diresmikan menjadi sebuah paham di wilayah Persia, wilayah Iran. Nah, sejak saat itu Iran Syiah. Kenapa? Ingin menyaingi Daulah Turki Utsmani. Jadi bukan karena wah ini benar begitu Syiah, bukan. Tapi bisa diadopsi untuk menjadi sebuah perbedaan. Itu awalnya begitu. Sampai terus bertahun-tahun sampai masuk ke era Pahlavi gitu ya, sampai ke era sekarang itu tidak hilang Syiahnya gitu. Nah, nanti saya sampaikan lagi, itu awal mula Syiah di Iran itu bukan sebagai sebuah keyakinan yang diyakini itu adalah benar, tapi sebagai sebuah pembeda gitu. Kumain karena bedanya itu kan bikin kaina kan di Arab ya, Bapak Ibu, negara-negara Arab, negara-negara di Timur Tengah, satu-satunya yang tidak mau begitu ya tunduk kepada ke penguasaan siapapun itu kan Iran. Coba Arab Saudi ke Amerika semua gitu mana gitu Pak. Arab di negara-negara itu tuh di Arab itu Bahrain, dari sejak Korea Utara Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab begitu. Itu Arab dulu. Makanya mereka punya pangkalan militer di Amerika, pangkalan Amerika di situ ditempatkan. Satu-satunya yang melawan ya Iran gitu. Pas Trump jeung Iran gitu kan. Dan Iran memang tidak mau, pokoknya Iran mah kayak misal pokoknya bisa sah gitu. Itu Iran, Persia dari dulu begitu. Sedikit kemarin kembali ke sini ya. Nah, pembebasan Syam ya, Yazid bin Abi Sufyan ya, kakaknya itu ditugaskan oleh Umar untuk membebaskan total seluruh wilayah Syam, Yordania ya, Palestina, Lebanon, Suriah bagian utara begitu ya. Itu Yazid bin Abi Sufyan. Anaknya Abu Sufyan itu keturunan Umayyah gitu ya. Memang orang-orang hebat begitu. Nah, adiknya itu Muawiyah. Nah, menemani kakaknya untuk pembebasan wilayah Syam. Nah, Yazid bin Abi Sufyan akhirnya jadi gubernur di Damaskus dan seterusnya. Kemudian di masa Umar akhirnya Muawiyah dipercaya untuk memimpin wilayah Yordania. Jadi gubernur Yordania Muawiyah. Jadi tidak sekonyong-konyong Muawiyah itu muncul begitu. Bertahap ya. Kalau karir politik atau karir militernya itu memang dari bawah. Menjadi gubernur Damaskus setelah kakaknya Yazid wafat karena tahun Amawas. Waktu itu saya pernah cerita ya, tahun Amawas, wabah yang menjangkit itu lebih dahsyat daripada virus corona begitu ya, tahun Amawas itu. Kemudian pada masa Utsman bin Affan, Umar bin Khattab meninggal, Muawiyah masih gubernur. Masa Khalifah Utsman bin Affan diangkat oleh Utsman menjadi gubernur penuh wilayah Syam. Tadinya Yordania saja,
kemudian wilayah Syam seluruhnya lebih luas begitu dipimpin oleh Muawiyah. Nah, kepemimpinan yang bagus dicintai rakyatnya begitu ya. Syam jadi makmur dan sebagainya, itu mengukuhkan Muawiyah sebagai pemimpin yang tidak yang tidak tergantikan gitu. Dan loyalitas penduduk Syam juga sangat tinggi. Nah, Bapak Ibu berbicara Palestina ya. Ini penduduk Syam kan, Palestina itu dengan loyalitas tinggi begitu. Jadi kalau jangan heran kalau misalnya orang-orang Palestina itu mau dihancur leburkan, mau diapa, mereka tidak akan meninggalkan tempat itu karena mereka punya mental loyalitas tinggi terhadap air, terhadap pemimpin dan sebagainya. Nah, kalau Irak nanti zaman itu adalah orang-orang yang hanya sekedar memikirkan dirinya sendiri begitu. Ya gitu loh. Memimpin pembebasan Siprus dengan armada laut pertama. Nah, armada laut pertama dalam Islam itu kan di masa Utsman bin Affan, yang memimpinnya adalah Muawiyah. Jadi Muawiyah itu medan darat, laut, rencananya teh udara, rencananya cerita pesawat gitu tanya banyak pakai manuk gitu ngapumpan cerita laut sudah ada. Nah, armada laut pertama dalam Islam, kapal laut itu di masa Utsman bin Affan. Ini sebagaimana hadis yang pernah kita bahas juga ya, bahwa Nabi SAW pernah bermimpi di rumah Ummu Haram ya, bermimpi ketika tidur Nabi itu bangun, aku diperlihatkan sekelompok umatku yang sedang berjuang di jalan Allah, yang mengurangi ombak lautan dengan kapal. Mereka begitu gagah perkasa seperti para raja yang sedang duduk di atas singgasananya. Jadi di masa Nabi tidak pernah dialami punya armada laut. Di masa Abu Bakar, Umar tidak pernah punya armada laut. Di masa Utsman punya armada laut, dan yang dipercaya oleh Utsman pemimpin armada laut adalah Muawiyah. Itu armada laut pertama ya. 1.700 kapal pada saat ini Muawiyah. Nah, di masa Utsman bin Affan juga membantu Utsman mengatasi pemberontakan kaum Khawarij begitu dan seterusnya. Nah, di masa Ali bin Abi Thalib mulai muncul perselisihan kebijakan dengan Ali ya. Kenapa? Akibat dari wafatnya Utsman. Ketika wafat Utsman, Muawiyah merasa bahwa Ali harus menyelesaikan kasus Utsman, kematian Utsman. Maka terjadilah perang Siffin. Nah, ini mulai terjadi perpecahan Islam dan seterusnya, nah begitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah ini kekuasaan Islam di masa itu, Jadi kalau kita berbicara tentang ini Arab ya, Jazirah Arab, Madinah, Mekah, wilayah Yaman, Oman, Bahrain, Qatar, begitu ya, Uni Emirat Arab di sini, Irak, Iran, Suriah, Palestina, Yordania, Mesir, Tunisia, Libya, gitu ya. Itu di zaman itu sudah masuk Islam. Nah, ini yang disebut Syam ini. Syam itu Palestina, Lebanon, Lebanon, Yordania, Syam bagian atas. Ini wilayah itu terbagi begini zaman dulu itu. Afrika, Jazirah Arab, Yaman, belum Persia itu Irak. Nah, di bawah ini Syam. Nah, gitu ya. Itu wilayah Islam. Nah, Muawiyah sekarang dibayat di Yerusalem. Muawiyah menjadi khalifah pertama Daulah Umayyah, walaupun sekali lagi pada saat itu belum disebut Daulah Umayyah karena orang-orang tidak pernah berpikir bahwa Muawiyah akan mengangkat anaknya menjadi khalifah. Nah, ini intinya nya kabudak gitu kan. Jadi kumacarana yang budak atau anak dijadikan sebagai pelanjut begitu. Sesuai aku putra abdi gitu kan.
Nah itu awal masalahnya di situ. Anak itu kan aja lagi gitu ya. Gara-gara anak. Nah Muawiyah memimpin 20 tahun di Syam. Nah kebijakan pada masa daun Muawiyah itu satu. Nah ini ke apa ya, pencapaian Muawiyah selama 20 tahun itu apa saja? Setelah Hasan bin Ali mengundurkan diri, ya terus terjadi persatuan umat mengakui Muawiyah sebagai khalifah, maka Muawiyah pada itu merasa punya apa namanya, kekuasaan penuh lah untuk mengelola kaum muslimin pada situ dengan wilayah Islam yang sudah sangat luas. Maka karena pinter Muawiyah itu, maka dia angkat begitu orang-orang yang memang bisa mengembangkan Islam pada saat itu. Apa yang harus dikembangkan? Pertama yang dilakukan mendirikan departemen atau kementerian. Nah, mulai adanya kementerian itu di dalam Islam masa Muawiyah. Ya menteri anu begitu dibagi-bagi ya. Sehingga pada saat itu begitu ya, roda negara itu digerakkan oleh para menteri pada saat itu. Dan mulai memberlakukan kedutaan begitu ya, kanselir ya, kedutaan asing. Nah, bekerja sama. Awalnya Islam itu dianggap eksklusif ya. Pada masa Muawiyah, jadi mulai bekerja sama dengan kekuasaan luar. Lalu kemudian bertukar kedutaan begitu. Jadi bekerja sama dengan mengangkat kedutaan asing pada saat. Kemudian mengangkat Al-Haros itu pengawal pribadi. Kenapa? Ini berkaca dari, jadi begini, Muawiyah itu sudah beberapa kali dalam Islam, pemimpin Islam itu dibunuh begitu. Sampai zaman siapa? Mulai dari Umar bin Khattab dibunuh, ditikam dari belakang begitu ya. Dan Utsman bin Affan dibunuh begitu ya, tanpa pengawalan. Ali bin Abi Thalib dibunuh juga ketika sholat dulu. Muawiyah pun terancam pada saat itu dibunuh, tapi tidak dapat tidak kena. Ya, makanya keamanan seorang pemimpin ini harus diperhatikan. Kenapa? Karena seorang pemimpin meninggal tidak menutup kemungkinan terjadi kekacauan, bukan kemungkinan, pasti terjadi kekacauan begitu. Peralihan kepemimpinannya menjadi apa ya? Menjadi tidak stabil. Dari Abu Bakar ke Umar itu sangat stabil karena Abu Bakar masih hidup. Lalu Abu Bakar musyawarah untuk mengangkat Umar. Jadi Umar di masa Umar, walaupun Umar dibunuh ditusuk dengan pedang, tapi tidak langsung meninggal. Umar sempat mengkondisikan dulu 6 orang sahabat untuk memilih khalifah berikutnya, Utsman bin Affan. Tapi wafatnya Utsman bin Affan dan tidak terjadi sebuah peralihan kepemimpinan secara baik. Ya, Ali diangkat oleh sebagian orang jadi pemimpin. Ali meninggal, begitu ngangkat Hasan, begitu ngangkat Muawiyah. Wah kacau pokoknya, makanya harus mulai pengawalan terhadap pemimpin. Nah makanya Al-Haros, pengawal presiden Al-Haros. Jadi di kemana-mana mulai saat itu dikawal. Awalnya namanya pemimpinnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mah jangankan dikawal, panen batu roge teh apalun eta teh presiden gitu. Cenah manawi terang umina Umar presiden gitu, khalifah. Oh, ayo di situ kita pernah tahu Umar kan. Di situ dia menjajab kopi. Sudah sampai kaji cenah umina, manya nukieu cenah imam presiden. Imam rakyat jelata cenah nukieu mah. Nyanyi bumi Umar teh. Mana Umar mah? Ya abdi kan gitu. Ya abdi kan gitu. Ayo dong model gitu dong. Karena Umar bergoleran gitu ya di depan rumahnya itu, di terasnya mulanya itu. Mana cenah? Terang bumina Umar. Ya, iya cenah bae naon? Ya saya ada urusan, besok cari di dia. Ya reka Umar apa macam? Bingung banget. Malam-malam penting. Apa ngakon eta teh ganggu gitu. Rektor ngabagi teh.
Kemana eta? Begitu, ditinggalin. Belum ini. Yang mulai juga Umar begitu. Datang ke Palestina ya, ketika pembebasan Yerusalem itu tungguan pas orang Palestina oleh uskup itu ditanya, kamu lihat Khalifah nggak begitu? Rombongan Khalifah itu, kenapa? Ya Khalifahnya sudah datang, mana? Nyabi. Jadi jangankan ada pengawalan gitu, sampai semua satu ring dua gitu di Nah tapi memang ada dampak buruknya itu ketika keamanan, ya, keamanan tidak terjaga, keamanan. Dari sekian puluh ribu, sekian ratus ribu manusia begitu. Umar itu aman, jalan di mana-mana Umar aman. Kenapa? Karena sikap pemimpin yang adil. Tapi tidak semua manusia itu menyikapi begitu. Ayo angkat jahat itu. Saya kan pernah begini diajari oleh guru saya yang dia yang kuat di kadek cina gitu tanya, yang terjerat di kadek, saya gitu, ini. Sing bener, hidup cina gitu tanya, bagus. Nah, antara mualnya lamun jelma bisa dikadek, emang kuat dikadek, mungkin mautna diracun. Saya kuat dikadek, anggar maut nah diracun, can kuat diracun berarti. Kuat dikadek tapi kuat diracun. Itu kudu latihan kuat diracun. Nanti kuat diracun. Tangke geus kuat diracun, mautna ditabrak. Kudu latihan kuat ditabrak. Jadi lihat kalau segala latihan nggak kuat dinamkan. Itu cina hidup sing benar berpikir kabar teh moal aya nu ngadek, moal aya nu nabrak, moal aya nu ngaracun gitu. Ilmu nanti gitu. Nah anggar gitu kan. Ketika orang-orang begitu ya dengan sikap kita yang baik, orang kemudian bersikap baik, tapi anggar nu jahat mah bakal aya gitu. Nah itu Umar itu seratusan ribu orang segan tidak tapi ayah hiji gitu kan abulon anggar makanya kenapa Muawiyah akhirnya sudah harus diangkat pengawal begitu. Jadi harus di pengawal khalifah. Nah ini awal mula mencoba menembus Bizantium. Mereka pasti Baitul Maqdis sudah nanti Baitul Maqdis ada sejarahnya sendiri bagaimana direnovasi secara terus-menerus. Mencoba menembus Bizantium, Romawi Timur. Kenapa? Bisyarah Nabi ingat ketika Nabi ditanya tentang pembebasan Konstantinopel ya. Konstantinopel itu Muawiyah termasuk orang yang ingin mewujudkannya, tapi gagal. Karena Konstantinopel baru bisa dibebaskan, ditembus itu berapa lama? Ya sudah hampir 800 tahun kemudian begitu ya. Di masanya Daulah Turki Utsmani, Muhammad Al-Fatih itu. Muawiyah juga sempat ke situ tapi gagal karena masih sangat kuat. Karena gini ya Bapak Ibu, sedikit saya lompat ke Muhammad Al-Fatih itu. Kenapa beliau bisa menembus Konstantinopel? Itu sebetulnya ya bukan karena lebih hebat daripada Muawiyah, bukan lebih hebat daripada khalifah-khalifah sebelumnya, bukan. Tapi karena Konstantinopel sebetulnya sudah lebih mudah ditaklukkan. Karena Romawi Timur itu tadi kekuasaannya kalau kita lihat petanya, Bapak ini kekuasaan Romawi Timur itu, nah ini kan di sini Konstantinopel itu di sini kecil kan, segini dia, mana celahnya. Nah ini di sini tak kecil sekali. Nah satu titik pemerintah yang Konstantinopel yang ditembus oleh Muhammad Al-Fatih. Sedangkan di masa Nabi atau di masa Umar, Romawi itu kekuasaannya di sini meliputi Turki itu jajahannya Romawi, Syam jajahan Romawi, Mesir jajahan Romawi sampai ke
sudah ke Afrika, ini jajahan Romawi, Yaman jajahan Romawi. Desa Saken ke Arab Mukul dan Nau ditambah ke Siken ke Romawi. Gitu. Cuman ini kan yang tidak makanya muncul Nabi di sini itu sudah pertemuan pertama pembahasan nanti zaman tahun mana gitu. Nah sampai wilayah ini, nah yang tersiksa itu ini Persia, Irak, Iran, ini Persia itu Romawi itu kan buta kemarin, tapi Romawi itu kekuasaannya sampai ke sini. Nah di masa Muhammad Al-Fatih kekuasaan Romawi tinggal satu titik ini, kayaknya gampang sebenarnya mah gitu. Jadi bukan karena Muhammad Al-Fatih itu lebih hebat daripada khalifah sebelumnya. Tapi khalifah sebelumnya sudah merintis pergerakan sampai akhirnya Romawi mundur tersudut sampai kembali ke titik ibu kotanya sendiri di sini. Romawi di Mesir diusir oleh siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Di Suriah, di mana? Di Palestina tadi, di Syam oleh Khalid bin Walid dengan Muawiyah tadi. Kemudian di wilayah Turki di sini oleh Turki Utsmani sampai titik tinggal sekian baru Muhammad Al-Fatih muncul ya dengan Great Ghana yang raksasa dengan strateginya dan sebagainya akhirnya bisa menembus benteng Konstantinopel. Memang Konstantinopel itu 1100 tahun kuat tidak runtuh, ini ada kekuasaan kemana-mana begitu ya. Jangankan tembus ke sini, untuk mengalahkan dari sini juga kan perjalanan yang panjang. Makanya nama Mehmed bin Murad itu awalnya tidak terkenal, menjadi terkenal itu karena menembus benteng Konstantinopel. Jadi Al-Fatih diberi gelar Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih, namanya Mehmed bin Murad. Begitu perjalanan panjang, jadi bukan wah yuk memang hebat. Memang kata Nabi pemimpin yang hebat, pasukannya hebat, tapi bukan berarti yang terhebat. Muhammad Al-Fatih itu jalannya panjang. Nah jadi ya Bapak Ibu, Muawiyah sudah mulai merintis untuk mengusir orang-orang Romawi atas penjajahan di Arab dulu. Nah merangkul orang Kristen di Yerusalem. Nah ini yang tidak pernah terjadi di masa khalifah sebelumnya, bahwa Muawiyah mulai mengangkat begitu ya orang-orang Kristen, bahkan dijadikan pejabat-pejabat jika mereka kompeten gitu di bidang di Yerusalem. Tapi tidak Yahudi. Nah iya beda nada. Apalagi Muawiyah kerjasama dengan orang Nasrani pada saat itu dengan kerjasama dengan orang Yahudi. Orang Yahudi mah kalau diajak kerjasama sokadon jadi pindah dunungan. Kita orang dunungan, angkat Yahudi jadi karyawan, kayak bakal jadi mali. Orang dari karyawan, Yahudi jadi dunungan. Yahudi pintar nanti gitu. Kita Amerika gimana gitu. Amerika itu ayeuna teh nabe nutur wae Yahudi Israel dah gitu. Tadi dunungan jadi karyawan gitu. Walaupun pemimpin Amerika tetapi pemimpin jadi penggawa dunungannya dekat dengan Yahudi itu Yahudi. Makanya mau ya tidak. Nah, merubah sistem kekhalifahan di sini ya, jadi monarki kemudian. Nah, Bapak juga gini. Saya lanjut dulu ya. Ini kebijakan Muawiyah lah di Irak, Mesir dan sebagainya sudah lewat dulu. Sahabat yang masih hidup pada saat itu Umar, Jabir bin Abdullah, Anas bin Malik bin Abbas, Abu Hurairah masih pada hidup pada saat itu ya. Masih pada hidup. Mereka peran mereka adalah menjadi ulama. Nah, Bapak Ibu di sini mulai yang namanya ulama dengan Umar mulai agak jadi terpisahkan. Jadi dulu yang disebut Nabi ya, Nabi itu kan mencakup seluruhnya. Nabi mah ya dari segi agama ya, kalau ini agama Nabi, kepemimpinan Nabi segala Nabi. Di masa Abu Bakar juga masih sama. Yang disebut pemimpin itu Umar gitu ya, ulama juga. Abu Bakar dia ulama, Umar juga, imam juga dan sebagainya. Umar gitu sama.
Nah pada masa Muawiyah mulai agak rada terpisahkan perannya itu. Kenapa? Orang-orang itu mulai tidak bisa utuh ya, satu kesatuan dalam dirinya, sebagai umaro juga, sebagai ulama juga. Makanya ketika Muawiyah fokus di kekhalifahan jadi umaro, maka sahabat-sahabat Nabi yang belajar secara intens bersama Nabi, mereka menjadi ulama begitu. Nah Ibnu Umar ya, Jabir bin Abdullah, Anas bin Malik, Ibnu Abbas, ini jadi ulama, dijadikan oleh Muawiyah untuk menjaga hasanah ilmuwan Islam. Mereka menjadi para ulama, bahkan keturunan dari para pejabat, menteri, khalifah, siapapun wajib belajar selama para sahabat ulama itu masih ada. Makanya dikirim-kirimkan. Makanya nanti kita akan menemukan khalifah dari umat Daulah Umayyah, Bapak Ibu ya. Salah satu dari untayan khalifah Daulah Umayyah nanti ada yang disebut dengan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini murid, ini guru-guru ini. Para sahabat masih ada. Menjadi khalifah yang paling, bukan berkesan, yang paling di Daulah Umayyah itu paling terkenal nanti untuk mengembangkan, bahkan dianggap Proporsi kelima gitu, oleh sebagian para ulama. Nah Bapak Ibu gini, setelah saya mau sambungkan langsung ke putranya, 20 tahun menjadi khalifah, Islam begitu berkembang, kaum muslimin bersatu, Mekah, Madinah aman, para ulama juga pada saat itu mulai berkembang, punya murid-murid, tadi Abu Hurairah punya murid, Umar punya murid. Kemudian upaya untuk mencapai Bizantium juga Romawi diupayakan. Pokoknya 20 tahun itu makmur lah begitu Muawiyah dengan kepemimpinan. Tapi nih pada usia beliau 78 tahun sudah mulai sakit lah begitu ya. Nah ada keputusannya begitu, yang dia mengatakan bahwa nanti jika aku meninggal, maka putraku begitu ya, Yazid bin Muawiyah gitu, aku nobatkan dari sekarang begitu ya menjadi putra mahkota. Ini yang membuat gempar akhirnya sampai ke wilayah Hijaz, Mekah, Madinah gitu. Nah jangan jadi kieu kita mikir, kenapa Islam jadi dipimpin itu dengan pemimpin yang diangkat berdasarkan keturunan ya. Ambeun di taman isu, ambeun apa dan tidak masih aman gitu. Tapi Bapak Ibu begitu meninggal Muawiyah ya, karena sakit di Damaskus, di Suriah, Muawiyah sudah membuat sebuah keputusan. Jadi mengangkat putranya jadi khalifah sebelum meninggal. Maka ketika meninggal otomatis langsung jadi khalifah. Nah ini yang menyebabkan ya kaum muslimin terpecah belah kembali. Kenapa Islam jadi seperti ini? Gitu. Kenapa tidak dilakukan musyawarah Muawiyah? Sebagaimana khalifah-khalifah terdahulu ya, diangkat berdasarkan musyawarah. Abu Bakar saja diangkat berdasarkan musyawarah, kaum Muhajirin, kaum Ansor begitu ya. Akhirnya menyepakati Abu Bakar ya, dengan kriteria Abu Bakar yang pada saat itu sudah menunjukkan tidak ada saingan lah begitu. Kemudian Umar juga musyawarah begitu ya. Utsman musyawarah, Ali diangkat juga musyawarah walaupun dalam keadaan tewas begitu ya. Muawiyah sendiri pun diangkat dengan cara musyawarah penduduk Syam begitu ya, dan juga disepakati oleh Hasan putranya Ali di Irak, orang Arab begitu. Tapi sekarang kenapa tidak ada musyawarah? Malah langsung mengangkat putranya Yazid bin Muawiyah. Nah, tapi penduduk Syam, orang-orang yang loyal terhadap Muawiyah, ketika Muawiyah mengangkat putranya jadi putra mahkota, kemudian jadi khalifah, mereka siap samina wa ata'na begitu, penduduk Syam, ya, penduduk Mesir. Tapi yang tidak suka itu adalah terutama penduduk Arab, ya, penduduk Arab, Mekah, Madinah begitu itu menolak semuanya, menolak.
Menolak, kenapa harus Yazid begitu ya? Bahwa para sahabat saja masih ada, sedangkan Yazid itu bukan sahabat. Jadi sahabat Nabi masih ada, tapi ini Yazid yang bukan sahabat diangkat oleh bapaknya jadi khalifah. Semakin tidak diterima. Maka akhirnya Mekah Madinah mengangkat pemimpinnya sendiri. Nah, jadi dualisme kepemimpinan lagi. Ya, terulang ya ketika Muawiyah waktu itu dengan Ali. Nah sekarang anaknya Muawiyah Yazid di Mekah Madinah mengangkat siapa? Mengangkat Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair itu siapa? Abdullah bin Zubair itu putranya siapa? Jubair. Abdullah bin Zubair. Putranya Jubair. Zubair itu siapa? Zubair bin Awam. Salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Ya. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu Abu Bakar, Umar, Utsman dan seterusnya, itu ketika memutuskan satu perkara, apalagi terkait dengan kepemimpinan, itu pasti melibatkan orang-orang yang ada namanya di 10 itu. Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar. Umar fil jannah, Umar di surga kata Nabi, Umar. Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Abdurrahman bin Auf fil jannah. Zubair bin Awam fil jannah. Ini Tolha bin Ubaidillah fil jannah, Sa'an fil jannah, Sa'an bin Abi Waqqas, Sa'id fil jannah. Begitu 10 orang dijamin masuk surga. Nah, salah satu di antaranya adalah Zubair bin Awam. Zubair bin Awam punya anak diberi nama Abdullah. Oleh Nabi diberi namanya juga karena Abdullah ini orang pertama juga ya, kalau Bapak Ibu baca tentang tahnik, tahu tahnik kan? Punyahan kurma yang sangat lembut diambil ditempelkan ke bayi yang baru lahir. Itu metode imunisasi zaman Nabi itu begitu. Orang yang pertama ditahnik oleh Nabi itu Abdullah bin Zubair. Beliau lahir ketika peristiwa hijrah. Ibunya begitu ya, baru sampai di Kuba, dihijrahkan sama Nabi di Kuba, lahir di situ Abdullah bin Zubair. Diberi nama dan ditahnik oleh Nabi. Setelah itu di masa kecilnya diasuhnya oleh Aisyah. Oleh Aisyah istrinya Nabi. Aisyah kan tidak punya anak. Nah, Aisyah itu mengangkat anak. Abdullah bin Zubair jadi anak angkatnya Aisyah. Makanya Aisyah suka disebut-sebut ibunya Abdullah bin Zubair begitu. Ibu angkat. Tapi ibu angkat yang Bapak Ibu gini ya. Ibu angkat itu ada dua. Ada ibu angkat yang menyusui, ada ibu angkat yang tidak menyusui. Ini hukumnya berbeda. Hati-hati ya. Jadi gini, kalau mengadopsi anak, mengangkat anak, tapi tidak menyusuinya, maka hukum anak itu ya seperti orang lain tetap. Artinya secara aurat harus terjaga, sentuhan tidak boleh surat, mahramnya gitu ya, anak angkat. Makanya harus siaplah gitu kalau orang mengadopsi atau mengangkat anak itu siap untuk itu tetap keterjagaan. Anaknya sudah balik sudah bisa dituntun. Kalau anaknya misalnya laki-laki, ibunya perempuan, atau bapaknya laki-laki, anaknya perempuan, bisa dipapangku begitu bersentuhan karena itu orang lain. Tapi ketika anaknya itu sempat disusui oleh ibunya, ya, ketika usia bayi itu di bawah 2 tahun, maka disebutnya anak persusuan. Boleh seperti anak kandung. Seperti anak kandung yang bisa sudah aurat tidak, misalnya ibunya yang buka kerudung, anaknya laki-laki, bisa dipapang kok seperti anak kandung. Kenapa? Karena anak angkat itu ya seperti anak nasab. Yang membedakannya cuma satu, tidak mendapatkan waris itu. Jadi anggaran perlu dibedakan gitu, bisi kayak pas maut ngambil waris bukan haknya. Cuma satu. Sisanya yang lain seperti anak kandung. Makanya dulu orang itu kalau mengangkat anak di bawah 2 tahun disusui dulu. Tapi si ibunya punya anak kan, melahirkan, keluar ASI itu karena dia hamil dan melahirkan. Dulu itu begitu. Makanya dulu yang disebut mengadopsi anak itu
bukan karena tidak punya anak sebenarnya, tapi karena ingin mengurus anak yatim, jadi bersamaan dengan anak kandungnya. Nah sekarang misalnya kondisi sekarang, puntennya misalnya tidak dikaruniai keturunan, tapi ingin mengadopsi anak, begitu ya. Saat ini Bapak Ibu ada apa ya? Ini karena perkembangan teknologi ya, zaman ya. Ada solusi sebetulnya. Seorang ibu atau seorang perempuan bisa di apa ya istilahnya? Induksi laktasi. Induksi laktasi. Jadi walaupun tidak hamil, tidak melahirkan, ya, itu bisa keluar ASI. Dipicu hormon laktasinya, jadi dikasih obat gitu ya, jadi keluar ASI walaupun tidak melahirkan gitu. Sama seperti ibu yang melahirkan juga ASInya tidak keluar, itu diinduksi laktasi agar ASInya keluar. Bahkan yang tidak melahirkan pun sekarang itu sejak tahun 1900 kalau tidak salah mulai dikembangkan induksi laktasi. Cuma kekinian sekarang seorang perempuan atau pasangan suami istri ingin mengadopsi anak, maka mengangkat anak yang di bawah umur 2 tahun. Lalu si perempuannya itu diinduksi laktasi, keluarlah ASInya, maka disusui bayi itu, jadi ibu susu, begitu. Nah itu kan rekayasa hormonal ya pada diri manusia, sama kayak menahan haid ya, mau ibadah haji gitu ya, menang hese ibadah haji gitu, mau apa mau tawaf mau apa, ada menahan haid, menunda haid kan gitu sama. Nah itu begitu. Nah ini ijtihad kontemporer, nanti di zaman Nabi kan tidak terjadi, tidak ada. Maka para ulama saat ini harus memutuskan. Nah ijtihad salah satunya adalah membolehkan induksi laktasi. Jadi si perempuan dipicu hormon ASInya, keluar ASInya walaupun tidak melahirkan, dia mengadopsi anak ya di bawah 2 tahun disusui. Nah ketika disusui di bawah umur 2 tahun, maka si anak itu otomatis menjadi anak susu, anak persusuan. Nah statusnya seperti anak kandung, tapi tidak dapat waris. Itu saja perbedaannya, begitu ya. Di hadis Nabi SAW beliau mengatakan anak susu itu, persusuan itu seperti anak nasab, berkaitan dengan rohnya dan segalanya, begitu ya. Kecuali waris, begitu. Nah itu jadi solusi. Jadi kalau misalnya pengen mengangkat anak, nah usahakan anaknya itu di bawah 2 tahun agar bisa disusui, agar apa? Biar lebih leluasa. Ini coba anak itu tanya dari bayi diurus sampai pas begitu balik sudah harus terhijab, sudah tidak bisa disentuh, sudah tidak bisa apa, sedangkan si anak sudah merasa ini ayah ibunya seperti ayah ibu kandung. Nah makanya jadi solusi itu menyusui persusuan. Cuma sekali lagi harus bayinya di bawah 2 tahun. Yang piyama ini kenapa? Karena kalau sudah lebih dari 2 tahun, maka kata Nabi itu air susu itu tidak berfaedah, maksudnya tidak menjadi nutrisi. Makanya kalau bayi lebih dari 2 tahun menyusui, menyusu itu sudah tidak jadi nutrisi. Jadi nutrisi itu di bawah 2 tahun. Sementara kalau lebih dari 2 tahun tidak jadi saudara susu, karena tidak jadi. Kok mau bapana gitu doanya? Kan semua ada. Mana ya pertanyaan di situ mah. Dan cina hari Abi bisi jadi saudara susu. Jam apa? Di anak Abi jangan. Begitu. Begitu. Ya kita sokat orang kan gitu. Sokat orang jadi saudara susu. Kaki laki-laki macam gitu. 2 tahun Pak dia apa batasnya 2 tahun. Nah itu banyak. Kalau itu jadi neraka kita apa tadi saya? Boleh. Tapi nama Muawiyah jadi karena hati-hati. Oh iya tadi Abdullah bin Jubair itu memang anak yang diasuh oleh Aisyah dan sebagainya. Nah tumbuh menjadi orang yang hebat luar biasa ya, dipercaya oleh penduduk Mekah, penduduk Madinah menjadi khalifah. Nah sejak saat itu Bapak Ibu berikan wafatnya Muawiyah mengangkat Yazid putranya gitu ya. Yazid
menjadi khalifah di Bainah tahun 60 Hijriah ya. Umur Yazid pada itu 34 tahun di Syam. Sedangkan di Hijaz, wilayah Hijaz, Mekah, Madinah dan seterusnya di daerah Arab di situ mengangkat Abdullah bin Zubair. Jadi ada dua khalifah lagi. Ada dua khalifah lagi. Abdullah bin Zubair cukup memimpin di situ, tapi Yazid merasa wah ini terjadi sebuah pemberontakan. Nah, sekarang dalam hukum jika dua pemimpin berdiri maka salah satunya harus diturunkan. Maka kebijakan Yazid pada saat itu merasa bahwa saya sudah diakui sebagai khalifah. Maka jika ada khalifah tandingan harus diperangi. Mulailah pada saat itu Yazid ya membuat sebuah pasukan untuk menyelesaikan atau menurunkan Abdullah bin Zubair. Terjadi lagi pertumpahan darah begitu. Ya, terulang lagi perang sesama kaum muslimin. Ya. Bahkan pada saat itu terjadi Al-Harb itu hancur leburnya Madinah, Mekah. Terkena lemparan manjani. Bahkan Bapak Ibu, Ka'bah hancur. Kebayangnya Ka'bah hancur. Ka'bah hancur itu rudal. Ya rudal zaman harita. Rudal zaman harita kan tina batu gitu ya, yang dilempar-lempar gitu. Pakai manjani begitu ya. Lempar kena ke Ka'bah, Masjidil Haram itu poros-porosnya. Ini pemimpinnya ini yang dia mengutus pasukannya. Nah, jadi dia mewarisi kepemimpinan hebat, pemimpin nama tapi melahirkan pertikaian. Punya kelebihan, punya kekurangan gitu. Nah, nanti kasus-kasusnya saya tampilkan dulu, nanti saya kisahkan secara detail. Terbunuhnya putra Ali, yang kedua Husain di Karbala. Ini yang nanti jadi pemicu mulai ekstrimnya Syiah. Bahkan sampai sekarang hari kematiannya Husain diperingati oleh orang Syiah sebagai hari Asyura. Yang hari Asyura tanggal 10 Muharram itu mereka menyakiti diri, melukai diri di tahun-tahun di Iran. Nanti di Iran itu tiap tahun itu pawai berdarah. Itu momen peringati kematiannya Husain di masa ini, masa Yazid. Ini masa fitnah berikutnya. Peristiwa Al-Haram, Madinah hancur, Mekah hancur, terbakarnya Mekah sampai Ka'bah runtuh. Nanti dibangun ulang oleh Abdullah bin Zubair tadi Zubair. Nah, tapi Yazid bin Muawiyah tidak lama memimpin selama 3 tahun. Nah, Bapak Ibu, bagaimana peristiwa terbunuhnya Husain di Karbala? Bagaimana peristiwa Al-Haram, terbakarnya Mekah dan hancurnya Ka'bah? Insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ya, demikian dulu sudah ya. Insya Allah nanti kita bahas kepemimpinan Yazid bin Muawiyah dan beberapa fitnah yang terjadi di masa. Nah, itu saja dulu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dulu kajian pada saat ini, dan apapun yang disampaikan terkait dengan sejarah ini adalah fakta sejarah yang Bapak Ibu harus pandai untuk mengambil sebuah hikmah atau ibrah gitu ya. Apa yang terjadi begitu, kenapa begini, kenapa begitu gitu ya. Dan secara baik untuk menyikapi. Nanti sedikit-sedikit kita bahas hikmah. Demikian dulu, aku lupa lihat. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.